Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel The Ambyar, channel edukasi dan podcast yang dinaungi oleh Yayasan Hidayatul Sibyan yang dikelola oleh siswanya, yang dikelola oleh siswa MTS Hidayatul Sibyan dan guru-gurunya. Nah, hari ini spesial banget nih. Kita kedatangan tamu spesial, tapi nggak pakai telur ya. Dia adalah seorang penyanyi, seorang rapper. Orang Cirebon wajib tahu karena dia asalnya dari Cirebon loh. Siapa dia? Ini dia, Karyu. Seorang penyanyi rapper asal Cirebon ya, Karyu. Yes, kita ini ada kedatangan penyanyi rapper asal Cirebon. Wow banget, pasti Karyu udah terkenal lah Karyu ya. Amin. Makasih loh Karyu udah datang ke sini gitu kan. Iya. Makasih juga udah mau ngundang aku lagi ke MI atau apa? MTS Karyu. Makasih banget udah ngundang aku lagi teman-teman MTS Hidayatul Sibyan. Udah tahunya Karyu ya. Iya betul. Nah, langsung aja ke kontennya Karyu ya. Boleh kan Karyu? Nah, kita mau nih nanya-nanya sama Karyu. Karyu bisa nggak? Pasti dulu Karyu tuh nemuin bakat Karyu tuh pasti ada sejarahnya kan Karyu? Iya. Gimana nih sejarahnya? Kita juga mau tahu nih Karyu gimana tuh. Nah, sejarahnya tuh nggak langsung jadi rapper sih teman-teman semuanya. Jadi karena dari dulu itu memang waktu SMP seumuran kalian nih, aku tuh ikut banyak banget ekskulnya karena masih nggak tahu gitu, nyari yang nyaman gitu, bocah gitu kan, jadi nggak tahu. Jadi tapi semuanya aku ikutin dengan nyaman dan happy intinya sih. Jadi dulu tuh waktu SMP SD-nya pasti di desa Ciperna SD-nya. Terus pas SMP aku research gitu, nggak mau sekolah di sekitar tempatku tinggal gitu kan. Mau yang cari yang jauh ya Karya. Tapi nggak yang terlalu high juga gitu. Jadi waktu itu cita-citanya kayak pengen, pada saat itu aku cuman pengen bisa komputer. Nah jadi cari sekolah yang pelajaran komputernya itu bukan masuk ekskul. Nah, ketemulah tuh SMP ku tuh di Kebumen SMP 13. Nah, di situ sekolahannya biasa aja, tapi emang cukup banyak ekskulnya dan juga pada saat itu cukup berkembang. Jadi kelas 1 ya udah pokoknya masuknya itu nyari sekolah yang enggak pelajaran komputer itu bukan masuk ekskul tapi masuk ke kurikulum pembelajarannya kayak gitu. Wajib. Waktu itu masih DOS 97. Disketnya gede banget guys, udah kayak piringan hitam. Nah terus abis gitu udah mulai merasa nyaman sama teman-temannya, ditawarin ekskul. Biasa kan ada ekskul wajib ya, pilih pramuka karena itu juga cukup bikin berkembang secara skill. Di pramuka kan bakalan ada belajar segala macam gitu kan intinya sih. Nah terus udah pramuka, waktu itu ikut ekskul olahraga volley. Volley. Berarti Karyu bisa main volley juga nih? Bisa dong. Berarti ini tangannya kuat nih Karyu. Iya dong, kuat memukul keadaan. Ya. Aduh. Jadi dulu ikutnya volley, terus difokusin sih volley, tapi juga ada ikut berkesenian karena aku pikir sekolahku jauh, jadi kayak sayang kalau pulang cuman belajar pulang gitu. Jadi aku pikir masih ada sisa hari. Dulu tuh pramuka Jumat, volley Senin Rebo, nah masih ada sisa 2 hari gitu kan. Jadi ikut ekskul kesenian, ambilnya degung sama tari tradisional begitu. Tari tradisional dan tari cheerleader, ya Allah, cheerleader. Iya gitu. Jadi ya udah diikutin semua pada saat itu, tapi belum tahu mau arahnya kemana. Sampai pada suatu hari disuruh milih antara pramuka sama volley. Dan Karyu milih apa nih? Volley. Kenapa nggak pramuka Karyu? Soalnya waktu itu prestasi volleynya emang lagi bagus gitu. Terus akunya posisinya jarang gitu. Posisi jarang orang mau ambil posisi itu, toser dulu. Jadi pengumpan bola kedua. Terus di kota Cirebon tosernya sedikit. Waktu itu udah masuk Bapopsi namanya, Badan Penyaluran Olahraga Cirebon lah pada saat itu. Jadi udah ditarik tuh ke atlet kota. Jadi latihannya tuh sudah kebagi, jadi nggak bisa ikut pramuka lagi. Volleynya seminggu bisa 4 kali, sisanya kesenian kayak gitu. Begitu caranya belajar. Nah ngomongin bakat, jadi dulu tuh cita-citanya memang menjadi atlet, karena memang sudah di situ jalannya pada saat itu ya.
masuk SMA udah tinggal pilih gitu karena volinya emang menang lagi kayak gitu. Berarti, juara lagi kayak gitu. Nah, voli itu kan tim ya. Pada saat itu akhirnya saya merasakan bagaimana menjadi solois. Ya, tapi atlet juga. Jadi karena latihan voli di Gor Bima itu pada saat itu karena kota ya sekolahnya. Jadi masuknya atlet kota. Latihan volinya itu sangat luar biasa fisiknya. Jadi begitu diterjunkan ke cabang olahraga lain, pada saat itu kurang atlet lari gitu ya. Terus disuruh deh, udah kamu ikut lomba lari 100 meter pada saat itu waktu SMP sama guru olahraganya. Coba aja. Terus gak menang-menang itu 100 meter, penasaran juga ternyata. Terus tahun depannya itu kelas 2, kelas 3-nya lomba lari jaraknya menengah, udah nggak jarak pendek lagi. Ternyata malah di situ potensinya. Jadi endurance-nya kuat, tapi nggak bisa lari secepat itu gitu. Kayak nggak pernah juara 1 nih lomba larinya. Tapi fokus aku waktu itu masih di volley gitu. Nah pas SMA malah ke bawah dua-duanya untuk atlet Jawa Baratnya tuh volley dan lari kayak gitu. Itu SMA pada saat itu. Rio tinggal milih aja, jadi memang pakai NEM, tapi buat yang atlet berprestasi gitu, jalur prestasi, jadi tinggal milih sekolahnya nanti ada berapa persen dibayarin dari sekolah, dari pemerintah kota kayak gitu. Karena aku dari kabupaten jadi nggak bisa full kasih bayarannya gitu, gitu. Mbak. Tolong Pak. Gitu. Jadi ya udah sih awalnya kayak gitu. Waktu itu SMP cheerleader SMP aku juara 1-2 kayak gitu. Jadi kayak itu malah bikin ternyata mungkin bisa juga nih lewat jalur ini kayak gitu. Kalian belum tentu maksudnya kalian jangan langsung pengen ke situ dulu, karena pada saat aku mulai latihan teman-teman seumurku kelas 1-nya itu belum pada masuk ekskul, paling ekskul wajib aja. Nah, karena aku pikir sayang sekolah pulang, jadi ya itu latihannya emang tiap hari. Kadang-kadang bawa tas tuh gede banget, kayak mau minggat gitu, kayak mau minggat. Mama tuh selalu kayak udah nyiapin air, orang kan bawa air tumbler segini kan. Nah, bawanya yang Coca-Cola itu 1,5 liter di tas, dan tiap hari tuh bawa kayak gitu beratnya. Berarti, minta ampun. Ototnya kuat nih Karyo pundaknya berarti ya. Sakit tapi sekarang nih udah kerasa, aduh umur. Iya gitu-gitu. Jadi ya gitu sih. Terus pas SMA, lulus SMA masih volley, tapi akhirnya kecelakaan, jadi cedera lututnya sampai sekarang nih. Jadi itu pada saat itu ada masa-masa aku yang bener-bener down banget, karena kuliah juga ngambil jurusan yang bisa buat jadi pelatih dulu tuh. Tapi pas di tengah jalan kayak gitu, jadi kayak ya Allah, aku harus ngapain ini. Pada saat itu aku merasanya bisa itu doang kayak gitu. Walaupun ada ranah-ranah lain yang aku pelajari juga, tapi sepertinya tuh itu kayak udah 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun tuh udah di situ terus. Jadi kayak kupikir bakalan ke situ, ternyata berhenti kayak gitu. Di tengah jalannya ada gitu ya, kayak gitu. Nah pada saat di tengah jalan berhenti itu, makanya itu tuh kayak udah stres, nggak bisa jalan tuh lama kan, 6 bulan di rumah aja. Coba belajar ngerajut dulu kan, belum booming YouTube apa segala macem kayak gitu. Pada saat itu iya tuh ngerajut apa segala macem. Terus coba lagi lihat-lihat video nari-nari kayak gitu, maksudnya biar ada motivasi untuk bisa kembali lagi nyari hobi baru gitu. Karena kayaknya kalau nggak ada hobi, kayaknya ya kerja. Rio waktu itu udah kerja, udah inilah, maksudnya bukan ngurusin uang ya pada saat itu, tapi kayak kalau kerja terus nggak ada hobi kayak gitu, itu kan kayak bikin minim pengalamannya, minim pengalaman, terus kayak flat gitu hidup, malah kerja lagi gitu. Pada saat itu sempet down banget gitu. Terus gimana nih Karyo nemuin apa sih secercah cahaya terpercaya lagi, gimana nemuin kayak bisa nih jadi gitu ya? Bisa jadi ke penyanyi rapper kan sekarang. Karyo gimana nih bisa nemuin itu? Nah itu dia, pada saat itu tahun 2014 berarti titik baliknya tuh. Waktu itu
waktu itu ada kompetisi online di YouTube buat nyanyi. Bukan nyanyi. Kalau kalian tahu K-pop pasti tahu. Itu dulu iya K-pop nyanyinya G-Dragon gitu. Pada saat itu ada kompetisi kayak gitu. Ya udah sih iseng aja kayak dia ngeluarin album, terus ada kuis kayak gitu-gitu. Terus coba nih 2013 akhir. Berarti itu karena di rumah aja kan sayanya nggak bisa beraktivitas gerak refleks dan masih terapi kalau nggak salah. Jadi kayak di rumah aja itu. Terus ya udahlah, coba aja lah. Dari dulu juga kan sebenarnya waktu masih kecil juga dengerinnya pada saat era 90-an itu golden eranya hip hop dan R&B. Gitu. Jadi Christina Aguilera, terus Chris Brown, terus rapper-rapper zaman dulu lah kayak gitu di masa itu gitu. Nah, aku dengerin juga rapper-rapper Indonesianya juga kayak Solaidi, Batik Tribe kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh memang musiknya emang kayak gitu dengerinnya. Terus lagu-lagu anime aku SMP tuh, kalian nih SMP kan sekarang ada Naruto. Zaman aku SMP tuh Naruto baru episode berapa tuh? Baru itu ya karya. Baru nongol masih jadi cimit-cimit gitu. Terus sekarang ada lagi lagu-lagu Naruto kan itu kan apa namanya? Banyak rapnya juga. Animenya gimana nih? Iya, iya. Waktu itu kan kayak lagu-lagunya banyak juga tuh yang rapnya. Nah pada saat itu yang dia ngadain kuis itu, dia rapper dari Korea kayak gitu. Jadi buatku nggak masalah sih buat nyanyiin lagu Jepang atau Korea atau apapun. Kalau zaman sekarang itu Koreo, K-pop. Ya sama masih. Dulu juga. Dulu nggak terlalu banyak kayak sekarang 2014 tuh K-popnya. Tapi udah banyak juga. Nah pada saat itu bikin video di kamar doang di YouTube. Kalau mau lihat ada, tapi tampilannya rada absurd gitu sayanya. Rambutnya masih pendek, terus ganteng lagi ya. Gitulah. Nah abis gitu ternyata itu menang. Wow. Padahal itu iseng-iseng aja karya. Gara-gara pusing gitu kan, kayak aduh mau ngapain ini hidup saya kayak gitu. Tapi emang masih tetap dengerin musik, nonton apa, cari inspirasi. Nah terus menang tuh pada saat itu. Nah terus abis gitu ada kompetisi offline-nya di Cirebon CSB itu. Sepertinya kalau enggak akhir Januari itu Februari 2014. Saya deket-deket ya karya. Deket itu. Jadi itu kan akhir 2013 apa gimana, terus menang. Terus temen-temen tuh kayak encourage gitu kayak kamu itu cobain aja tuh, ada mendorong yang karya. Ada K-pop sing competition katanya tuh kayak gitu. Saya nggak pede guys, udah lama banget nggak perform. Terakhir kan kayak SMA gitu. SMA atau enggak SMP pokoknya terakhir di panggung gitu. Terus abis gitu enggak udah pede. Nah pada saat itu kayaknya waktu pendaftarnya masih 3 mingguan gitu. Itu tuh namanya deg-degan dari sekarang. Tapi saya merasa saya yakin saya bisa. Pada saat itu mimpinya bukan mau menang, tapi mau perform sama sebagus mungkin sama kayak artisnya lah gitu ibaratnya. Karena kan kayak ada dance cover competition kan. Nah, pada saat itu lututnya masih belum baik, jadi kayak sing cover competition tapi ambilnya yang rap karena emang sukanya rap. Kayak gitu. Terus pertama kali perform dari atas ke bawah tuh karena dulunya cosplayer juga. Bikin kostum sendiri juga. Jadi begitu pas lihat ini tuh G-Dragon tuh kayak gini ya kelihatannya, terus rambutnya begini ya, make upnya begini. Terus saya coba tuh, jadi dari atas sampai bawah dibikin semirip mungkin sama artis sih, karena K-pop sing kayak gitu kan, sing cover atau dance cover kayak gitu. Misalnya kamu coverin Blackpink ya kayak Blackpink lah gitu kan. Jadi aku pikir ya udahlah ini mah cosplay sambil nyanyi ya gitu. Jadi ya udah tuh latihannya beneran. Sampai aku panggilin teman-teman karena belum bisa main ke rumah teman-teman gitu kan. Karena kamu bisa nggak main ke rumah saya, mau ngapain bu katanya. Liatin saya latihan, kamu kan udah tahu K-pop dari lama nih, kira-kira saya harus gimana kayak gitu. Jadi ada 2-3 orang yang saya undang ke rumah buat cuman liatin, gimana ini, aduh saya deg-degan kayak gitu. Katanya bagus, udah pede aja pede. Nah orang-orang itu justru malah bikin saya jadi ya udahlah saya pede. Jadi support sistemnya juga lumayan bagus. Bukan lumayan sih, bagus banget. Saya yang perform, mereka yang belanja beli baju. Buat mereka sendiri tapi iya. Jadi biar pas
nonton tuh aku nggak malu-maluin si Ryu katanya gitu. Padahal sih ya Allah saya tuh mereka datang aja udah happy kayak gitu. Terus udah dia tuh menang coba, aku kan jadi heran gitu karena ya gitulah pokoknya menang terus ikut. Jadi pede kan dari situ kayak timbul rasa percaya, oh berarti ini latihan tari dulu itu nyoba-nyoba itu ada fungsinya. Maksudnya untuk sekarangnya gitu nggak akan ada ilmu yang nggak berguna gitu. Bener. Jadi ya itu kepake ikut lomba menang sampai aku putuskan untuk di Cirebon udah menang aja, aku nggak mau sampai kalah. Jadi nggak mau ikut lomba lagi di Cirebon. Pindaranan ya Kak? Iya gitu, leveling namanya. Oh iya. Jadi kita pindah ikutnya ke Tegal, ke Semarang. Terus ternyata di Semarang dapat juara favorit, di Tegal dapat juara 1, terus habis gitu di Cirebonnya ada lomba lagi udah nggak ikutan. Tapi aku bilang kalau mau aku jadi guest star nggak apa-apa gitu. Guest star tuh apa tuh? Guest star tuh kayak bintang tamu. Oh alah. Gitu. Jadi nggak mau ikut lomba lagi karena takut kalah gue. Tapi gitu. Jadi udah menang berkali-kali kayaknya udah deh kayaknya saya memang harus ke tingkat lain gitu maksudnya. Gak mau itu lagi. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya lombanya disaksikan sama juri yang bukan dari Cirebon. Namanya kan pamer skill kali aja. Aku mikirnya gitu, kali aja bisa jadi jalan pembukaku untuk bisa keluar Cirebon kayak gitu. Awalnya gitu. Nah terus titik baliknya itu kan dalam setahun ya, berarti dalam 2014 aku ikut beberapa lomba baik di dalam Cirebon sampai di luar kota. Terus udah jadi beberapa kali jadi guest star di Tegal, di Cirebon sering kayak gitu diundang jadi bintang tamunya. Jadi Karyu ikut dong lomba gini. Tidak mau, tapi kalau misalnya kamu mau aku perform jadi guest star aja guys gitu. Gitu sih gitu, lumayan lah waktu itu fansnya udah banyak. Banyaknya cewek-cewek soalnya Ryu ganteng waktu itu. Jadi penasaran foto Karyu dulu nanti lihat lah. Iya boleh. Nah terus ya udah deh 2015 ikut lomba lagi tapi di Cirebon. Tapi kan selama ini kayak K-pop gitu kan. Nah ini kenapa ikut lomba? Karena pas lihat jurinya, wah Soul ID tapi cute gitu. Jadi waktu kecil aku dengerin musiknya mereka kan pas zaman SMP, SD, SMP, SMA gitu. Terus gak bapak nggak menang yang penting dilihat gitu, nawaitunya gitu, udah nggak apa-apa nggak menang yang penting dilihat. Bener masuk 20 besar tapi nggak menang tapi dilihat, makanya sekarang udah bisa. Maksudnya setelah 2015 bulan Mei itu Mayang Sari Talent Show namanya, juri tamunya itu Project Q, Tabib Q dari Soul ID. Nah habis itu project pertama saya berjalan sama beliau di Oktober 2015. Berarti single pertama. Apa tuh Karyu singlenya namanya? Am I too sexy for you baby? Bici lagunya. Kayak gitu. Jadi ya gitu sih, maksudnya kadang tuh tujuannya belum tentu. Karena pada saat itu Ryu udah menang, udah bisa menghasilkan gitu dari situ. Udah bejibunnya ke Ryu. Apanya tuh? Alhamdulillah. Gitulah maksudnya experience-nya, terus pengalamannya udah banyak, terus udah pada saat itu udah agak nggak ngerasa deg-degan lagi di atas panggung kayak gitu. Udah nggak ada nih rasanya dingin-dingin kayak gitu karena latihannya rutin. Udah terbiasa ya Karyu ya sama tatapan orang gitu. Iya udah biasa sama crowdnya kayak gitu. Jadi udah mulai percaya dirinya udah timbul. Makanya pada saat 2015 ada Mayang Sari Talent Show di Cirebon, saya nggak pikir saya akan menang karena itu talent show ya. Ada orang yang nyanyinya bagus banget, ada orang yang dance-nya bagus banget, yang jauh talentnya daripada saya. Tapi saya niatnya adalah nggak apa-apa, saya mau dilihat sama beliau kayak gitu. Karena kan kita sama nih jalurnya kayak gitu di rap gitu. Jadi gitulah sejarah Karyu menjadi sekarang ini, jadi Karyu yang sekarang ini. Nah kita belum kenalan tahu sama Karyu. Bolehlah kenalan nih Karyu. Karyu ini siapa? Nama panjangnya siapa? Bisa dipanggil Ryu kan? Ryu itu dari singkatan nama belakang, tapi ya udahlah saya panggil Ryu aja guys. Keren-kerennya Karyu ya. Terus ya udah gitu. Kegiatan sehari-harinya kalau lagi nggak ngajar, kalau lagi nggak di dunia entertain sebenarnya aku guru dari 2000
kerja di sekolah dari 2008. Wow, berarti sebelum itu ya Karyo, sebelum Karyo. Karena saya masuk kerja juga karena volley. Gitu. Karena berprestasi kan, terus dimasukin jadi tim volley Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada saat itu. Pada saat itu masih ada Dinas Pendidikan tim volleynya, sekarang udah nggak ada. Gitu. Jadi guru-guru kayak gitu-gitu. Terus karena itu aku bilang posisiku tuh jarang toser tuh, jadi diambil lah tuh gitu. Terus udah kamu lagi kerja waktu itu, udah kerja karena aku nggak langsung kuliah guys, cari uang dulu 3 tahun baru bisa kuliah gitu. Waktu itu lagi kerja di sebuah perusahaan jadi admin. Kayaknya baru setahun gitu, terus ditelepon sama pelatih, kamu kenapa nggak latihan volley katanya gitu, kan potensial apa segala macam gini. Saya lagi ngumpulin mau kuliah. Kamu kalau kerja di perusahaan gak bakal bisa kuliah katanya, karena pulangnya malam kan, emang sampai malam pulangnya. Terus gimana kalau udah masuk ke sekolahan aja sambil nabung, nanti kamu kuliah katanya gitu. Ya emang bisa, aku bilang kayak gitu bisa. Ternyata ya udah jadi di sekolahan dari 2008. Jadi guru apa itu Bu? Jadi guru? Jadi segala-gala. Ya biasa gitu deh, tapi banyaknya megang IT sama seni gitu. Tapi sekarang udah bahasa Inggris dan segala-gala. Gitulah. Karyo ini dari mana sih? Cirebon mana Karyo? Cirebon Selatan. Masih ada nggak sih Talun, sama satu kecamatan sama MTS Hidayat Tusibian. Aku orang Talun pokoknya, jangan dicari. Oke. Tapi kalau misalnya kamu cari Talun tuh pasti akan ada nemu di Maps. Rio something, tinggal dicari aja. Nah, tapi jangan kirim bom. Apa itu? Jangan guys. Oke, langsung lanjut aja ya Karyo. Pertanyaan kedua, kasih tips dong Karyo. Nih kan kadang-kadang nih anak seumuran Ulfa nih Karyo masih labil gitu kan Karyo, buat nemuin bakat kayak aduh aku pengen ke situ, masih kesini ya, bingung lah kayak tadi Karyo tadi tuh Karyo. Gimana sih tips Karyo nemuin sama ngembangin bakat kita? Menurut Karyo nih gimana? Kata aku sih, maksudnya kalau misalnya masih umur sekalian ini ya nggak apa-apa, mau coba banyak hal tuh nggak apa-apa banget, tapi coba untuk fokus menjalankan itu dengan baik. Jadi jangan sampai ada ikut aja gara-gara temen gue ikut kayak gitu. Ikut-ikutan doang ya Karyo. Cuma ikut-ikutan doang. Kamu yakin kamu suka atau enggak gitu. Pada saat itu banyak kesenian di sekolahku, tapi aku pilih degung sama cheerleader itu karena kayaknya pada saat itu ya mikirnya kayaknya keren kalau bisa musik tradisional tapi juga bisa tari modern gitu. Elah emang sih itu juga motivasinya, tapi emang bukan karena ikut-ikutan temen, karena pada saat itu yang kelas 1 aku sendiri. Jadi yang lainnya kelas 2 sama kelas 3 gitu. Gitu. Jadi emang bukan gara-gara temen. Jadi kamu harus berusaha mencintai apa yang sedang kamu lakukan dulu, sehingga kamu seenggaknya tuh ada nih ilmu yang nyantol karena kamunya udah suka gitu kan. Ada ilmu yang bisa kamu serap dengan ikhlas, karena kalau misalnya nyerap ilmu nggak kosong jiwamu, nggak ikhlas jiwamu, ya mental udah gitu. Nggak masuk ya Karyo ya. Masuk gitu deh. Terus ya seiring berjalannya waktu kamu nanti pasti tahu mana yang paling kamu sukai. Dan coba untuk menekuni itu dengan sungguh-sungguh, begitu. Berarti nggak apa ya Karyo berani mencoba aja ya? Iya, karena umur segitu aku pikir memang masanya untuk kalian mencoba segala hal yang positif. Begitu. Makasih tipsnya Karyo. Oke, lanjut aja nih. Yes. Karyo pasti punya role model ya, atau kayak terinspirasi atau motivasi gitu. Jadi aku pengen kayak dia atau apa gitu. Ada nggak sih sosok Karyo sosok siapa gitu yang bikin Karyo terinspirasi? Kalau sekarang di dunia rap itu ada namanya rapper perempuan Indonesia namanya Yako. Yako dari dulu dia struggle, maksudnya sebagai perempuan dia perempuan yang kuat dan bisa menyuarakan apa yang ada di dalam pikirannya dia, karena perempuan juga wajib bersuara. Suaranya harus didengar kayak gitu. Dia itu juga dosen tapi juga rapper. Jadi lirik-lirik rapnya itu adalah lagu-lagu untuk membangkitkan semangat kita wanita. Jangan mau menjadi wanita lemah, harus menjadi wanita yang kuat, strong, yang kuat secara mental dan juga
fisik, juga secara kemampuan, ability segala macam gitu. Gitu ya Karyo. Maksudnya kesetaraan itu ada, cuman gimana ya? Bukan berarti kita wanita harus lebih tinggi dari laki-laki, enggak. Kita setara. Boleh mendapatkan pendidikan yang sama, boleh mendapatkan pengakuan yang sama, boleh mendapatkan jabatan yang sama, tapi kita juga harus bertanggung jawab atas itu. Maksudnya kita harus bisa, karena perempuan itu, kalau menurut saya perempuan itu adalah suatu saat nanti akan jadi madrasah pertama bagi anaknya. Iya benar. Jadi secara mental, pikiran gitu harus strong segala-galanya. Gitu. Itu ya, berarti Yako adalah role modelnya betul. Karyo. Nah, boleh nggak nih Karyo Ulfa minta Karyo nyanyiin sedikit aja. Sedikit nyanyi terakhir lagu waktu Rio kesini tuh lagunya apa lupa. Itu tabrak apa sih? Iya, misi minggir. Iya, minggir tabrak. Nah, nggak tahu kalian udah pernah denger belum lagunya, judulnya Lentera. Ini tentang guru. Jadi memang lagu itu diciptakan mungkin sebagai curhatan hati saya sesungguhnya. Orang guru ya kalian. Bapak juga. Tapi ya memang semoga itu bisa jadi lagu buat guru-guru merasakan hal itu. Dan itu lagu saya ciptakan karena saya berterima kasih juga sama guru-guru saya dari SMP, SD, SMP, SMA yang semuanya tuh bener-bener kerja keras gitu. Karena banyak posisi guru yang masih belum kelihatan di pemerintahan gitu lah. You know ya. Jadi judulnya Lentera. Gimana ntar lu? Mau yang rapnya atau yang nyanyinya? Dua-duanya boleh. Ya Allah. Jadi begini. Berpacu berkejaran dengan detak jam memburu waktu, berlomba song-song sang fajar dia pergi selepas subuh. Melaju menderu kuda besi tahun 90 untuk bisa coba. Ya Allah, aku tuh suka lupa lirikku sendiri. Ayo udah, tak peduli jarak yang ditempuh, coba lupakan cucuran peluh, tak hiraukan semua keluh demi butir cita yang mungkin akan terengkuh. He electrified like Thor, blinds of the poor he can ignore. Kenalkan kami pada aksara untuk genggam mimpi sampai angkasa. Bagai lentera kau selalu terangi, kalbuku ini kau selalu sinari. Semangatmu dan jasamu temaniku setiap langkah untuk hidup baru gitu. Asik, tepuk tangan dulu guys. Jadi itu ya udah kayak saya ngelihat itu kejadian itu, guruku memang melakukan itu pada saat dulu aku SMP. Jadi dia bawa motornya tuh motor tua, terus rumahnya jauh kayak gitu, tapi masih belum sepadan dibayarnya sama yang di atas. Pemerintah maksudnya, kalau Allah sih insya Allah lah ya, kalau mereka ikhlas. Aku yakin guru-guruku ikhlas semua orangnya. Jadi itu lagu persembahan buat guru. Asik Karyo, udah nyanyiin. Nah, ada lagi nih Karyo. Misalnya tuh teman-teman Ulfa ya, Karyo termasuk kayak dia ini punya bakat, punya potensi di situ. Dia udah tahu kalau dia tuh bisa di situ. Cuma dia tuh gak berani buat nunjukin ke halayak ramai. Kalau dia bilangnya, aduh nggak pede, aduh gimana lah, takut gimana gitu. Ada nggak sih tipsnya Karyo buat pede, buat enjoy di depan semua orang gitu? Beruntungnya kalian sudah ada di zaman modernisasi digital seperti sekarang ini. Misalnya belum berani nih di hadapan banyak anak-anak secara real manusianya. Sekarang kan udah ada yang namanya YouTube. TikTok bisa digunakan untuk yang positif juga, nggak cuman goyang-goyang doang. Nah, bisa ditunjukkan dari situ, misalnya kayak sukanya apa, dance gitu. Coba aja, maksudnya upload aja dulu, terus share-nya ke teman-teman aja dulu. Maksudnya sebagai teman kan kita bisa untuk mengencourage dia gitu sebenarnya. Nah, di situ mungkin nanti akan ada masanya kayak Rio aja kan kenal YouTube pada saat udah baru lulus. Udah lulus lah, udah kuliah pada saat itu. Nah, itu motivasi dari temen, terus dari pendengar, maksudnya penonton di YouTube pada saat itu malah bikin rasa kepercayaan diri Rio tuh jadi lebih meningkat gitu. Nah, coba digunakan juga yang kayak gitu. Maksudnya sekarang kan udah ada
TikTok, ada Instagram Story. Misalnya kalian masih malu nunjukin ke story your real story kayak ke temen-temen halayak ramai, pilih aja kayak close friend yang bener-bener kalian percaya buat nih aku nih sebenarnya suka ini nih, aku pengen berekspresi di bidang ini nih, tapi aku masih belum pede, jadi aku baru bisa rekam-rekam video aja dulu. Banyak kok yang tadinya nggak pede cuman karena ada apa sih namanya dukungan dari teman-teman sekitar, dorongan, terus nanti lama-lama akan meningkat percaya dirinya. Gitu. Karena ya malu tuh sebenarnya ya rasa kurang percaya diri tuh memang harus diasah sih. Maksudnya kita juga harus bisa menerima kalah gitu. Kita diajarkan untuk menang, tapi kita juga harus berani untuk kalah gitu. Pada saat nah itu dia resikonya kalau misalnya kamu melempar konten kamu ke sosial media, ada juga orang yang nggak suka kayak gitu. Karena makanya Ryu juga waktu itu ngelemparnya tuh kayak ke temen-temen deket aja dulu. Ayo dong saya, menurut kalian gimana nih, kurangnya apa nih? Jadi minta masukan, nggak cuman minta hi like ya, subscribe ya, kayak gitu. Kayak minta masukan kayak ini saya sebaiknya kayak gimana sih, kayak gitu, kurangnya apa gitu. Terus lihat juga konten-konten yang berkaitan sama minat kalian kayak gitu. Banyak anak-anak kecil sekarang nih, murid-muridnya Ryu yang sekarang, dia tuh pronunciation bahasa Inggrisnya bagus banget karena konten yang dilihatnya adalah bukan langsung misalnya kartun tapi berbahasa Inggris, Peppa Pig kayak gitu-gitu. Jadi pronunciationnya automatically itu udah terbuat gitu. Nah, Ryu bisa make up juga selain dari studio diajarin, tapi lihat konten make up juga. Jadi beauty supaya beauty vlogger, jadi biar bisa oh gini juga bisa ya ternyata. Jadi ada banyak alternatif. Ibaratnya kalau misalnya kalian ikut pencak silat nih jurusnya banyak. Nah ntar kalau misalnya udah berperang atau ada penjahat gitu, terserah mau ngeluarin jurus yang mana kayak gitu. Kayak belajar Photoshop, belajarnya semua toolnya dipelajari. Kayak cara ngilangin background kan ada berbagai cara nih kan. Terus pada saat kalian eksekusi terserah mau pilih cara tercepat yang mana kayak gitu. Jadi tetap harus ngulik buka konten sesuai sama minat kalian yang positif. Misalnya sukanya dance, lihatnya 1 Million Dance Crew atau Royal Dance Crew kayak gitu-gitu. Jadi ntar tuh dari lihat ada rasa pengen coba kayaknya gampang, terus dilatih dari nggak bisa lama-lama jadi body language-nya makin lentur atau makin apa kayak gitu. Jadi sekarang alhamdulillah bisa dipermudah gitu kalau untuk itu. Tapi permasalahannya karena semakin banyak konten kayak gini, mau atau enggak cobanya? Iya, niatin dari dirinya dulu ya Karya. Niatnya bulat nggak gitu. Makasih Karya tipsnya. Sama-sama. Kayaknya kita udah lama dia Karya ngobrol kayak gini gitu. Iya. Kayak kebatas waktu juga. Kayaknya kita udahan dulu aja Karya. Oke. Lain kali mungkin Karya bisa lagi kesini Karya. Boleh. Nanti kita sharing. Terus gantian mungkin Ryu jadi host. Oke lah, makasih Karyu udah datang ke sini hari ini meluangkan waktunya. Thank you so much buat jadinya kan. Thank you so much buat teman-teman dari MTS Hidayatus Sibian. Nah, ini juga kan salah satu jalan untuk mengasah bakat dan minat, karena di sini udah Ryu salut karena sekolahannya udah memfasilitasi gitu. Memfasilitasi siswa-siswanya buat bisa belajar nih kayak gini. Public speaking juga kan masuknya. Terus kalian bikin juga pertanyaan sendiri kayak gitu kan. Salut banget. Jadi silakan dilanjutkan. Oke, Karyu. Jangan lupa follow IG-nya Karyu di Ryu Refoyer atau lebih lengkapnya di sini, dan YouTube-nya dari Ryu U ya. Ryu U Refoyer Orochi, yang lebih lengkapnya di sini. Jangan lupa ikutin, sukain halaman Facebook Dambiar yaitu Dambiar Official, IG-nya juga Dambiar Official _ Terus YouTube-nya jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke 7 turunan kalian. Bye.